Mas, bagaimana sih strateginya biar kita tidak bisa rugi? Ada sebenarnya caranya, ada. Nah, caranya itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Diklas di sini di channel Zero to One. Ya. Nah, saya beberapa kali banyak ada masuk pertanyaan ya tentang trading, masalah trading. Kebanyakan sih trading di emas karena saya memang dulu mantan dari pegawai pialang yang salah satu produknya itu mayoritas yang kita jual itu adalah produk emas berjangka ya, futures. Nah, banyak yang bertanya, Mas, ini gimana sih kalau saya mau trading tapi saya tidak mau rugi? Nah, ini kalau gimana sih kalau saya mau trading tapi resiko itu bisa kita hindari? Nah, sebenarnya yang harus dipahami oleh semua calon investor yang ingin bertrading ya di perusahaan pialang, yang harus kalian pahami dulu adalah semua itu pasti ada resiko. Tidak ada yang tidak ada resiko, semuanya ada resiko. Jadi kita berinvestasi, kita bertransaksi di pialang ya, di bursa, entah itu bursa saham ataupun futures dengan produk berjangka, itu semuanya hadir dengan resiko. 50% resiko untung, 50% resiko rugi. Nah, itu apalagi kalau harga sedang bergejolak atau kondisi dunia ini lagi sedang tidak baik. Nah, itu biasanya harga itu bisa liar, dia tidak tidak tervolatil dengan baik. Jadi bisa spike, bisa bullish, bisa bearish juga, atau bisa di harga turun secara radikal. Nah, cuman jika kalian bertanya, Mas, bagaimana sih strateginya biar kita tidak bisa rugi? Ada sebenarnya caranya, ada. Nah, caranya itu adalah dengan ketahanan dana. Nah, ketahanan dana yang saya maksud di sini adalah modal kalian itu harus sama dengan jumlah harga yang ada. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita di pialang berjangka biasanya itu dengan lot reguler atau akun reguler itu biasanya modal minimal 100 juta rupiah dengan ketahanan dana adalah 100 poin atau 90 sampai 100 poin ketahanan dana. Nah, kita harus ngecek dulu nih harganya emas saat ini berapa. Contoh kemarin tertinggi emas mencapai harga 2000 sekian. Ketika itu memang kita harus menyiapkan dana itu sampai 2 miliar. Nah, kenapa 2 miliar? Karena per 1 poin emas naik atau turun tergantung posisi kita apa, itu kita membutuhkan ketahanan dana 1 juta rupiah per poin. Nah, kalau tidak mau rugi, seharusnya dana yang harus Anda siapkan itu adalah sampai poin itu 0, sampai harga itu 0. Yang harus dipahami di sini seperti itu. Jadi contohnya kita pas posisi harga lagi tinggi sampai 2000 dolar per troy ounce ya. Harga kemarin saya kemarin sempat ngecek kayaknya harga 2000 sekian gitu. Harga emas mencapai tertingginya, terus kita ambil sell pas saat itu. Berharap harga turun, ternyata harga masih naik terus. Nah, itu bisa kita, kalau dengan modal 2 miliar rupiah itu kita bisa menahan satu lot ini tadi, dia bisa floating sampai 2000 poin ke atas. Atau kalau kita ambil posisi buy pada saat di harga 2000, itu kita bisa menahan sampai 2000 poin ke bawah. Nah, 2000 poin itu tadi dikalikan 1 juta rupiah berarti 2 miliar rupiah. Hitungan kasarnya seperti itu. Cuman itu bisa kita ambil dengan posisi lot hanya satu lot yang kita trading kan, yang kita open. Itu strategi gampangnya. Atau kalau kalian ingin mengatakan saya pengen trading tapi tidak mau rugi, nah seperti itu strateginya. Karena kebanyakan orang ini mereka tidak berinvestasi ataupun bertransaksi di perusahaan pialang atau di bursa itu, mereka tidak memahami risiko sebenarnya. Di sini kalau saya bilang murni kesalahan ada di wakil pialang berjangka. Kenapa? Karena mereka memang wajib menjelaskan. Jika sampai nasabah bertransaksi atau mereka closing deal ingin join untuk berinvestasi di perusahaan pialang tapi mereka tidak tahu resiko, itu berarti wakil pialangnya tidak menjelaskan
resikonya seperti apa. Karena kewajiban seorang wakil pialang itu adalah menjelaskan sampai benar-benar nasabah ini mengerti tentang resikonya seperti apa. Resiko terburuknya dulu yang kita harus pahami, seberapa kerugian yang kita bisa alami, lalu kita jelaskan juga keuntungannya seperti apa. Jadi jangan pernah mendengarkan jika ada wakil pialang yang berbicara hanya masalah profit. No, jangan dengarkan. Dengarkan, cari dulu, kalau bisa cari dulu sisi potensi kerugiannya seperti apa. Baru kita memang kalau sudah mengerti tentang kerugian, baru kita berani untuk berinvestasi. Jadi seperti itu, pahami dulu bagaimana berapa ketahanan dana. Jadi kalau kalian mau berinvestasi di emas, di futures tanpa ingin rugi, ya siapkan ketahanan dana atau modalnya sampai harga itu nol. Karena harga emas gak mungkin sampai nol. Intinya seperti itu. Jadi emas harganya itu tidak akan sampai nol. Kalau nol ya mungkin kiamat ya, kalau saya bisa bilang. Dunia sudah kiamat, harga emas sudah nol, tidak ada harganya lagi, ya sudah kiamat. Tapi kalau menurut saya tidak akan sampai nol. Paling mungkin range harga itu sekitar 500 poin lah ya. 500 poin. Tuh saya dulu pertama kali masuk di pialang itu 2012, harga posisi 1700. 1700 itu sudah tinggi. Ternyata beberapa tahun berjalan dia koreksi sampai 1300 atau 1200 kalau tidak salah. Itu sampai turun sampai 300 poin, dan itu membutuhkan setahun 2 tahun. Tapi sekarang ketika kena corona, dunia kena corona, ada banyak kejadian politik yang tidak stabil dan lain-lain, mata uang jatuh, otomatis harga emas naik sampai kemarin menyentuh tertinggi 2000 sekian. Nah, itu membutuhkan beberapa waktu. Nah, yang harus dipahami di sini adalah emas itu adalah instrumen untuk hedging, untuk menahan uang Anda agar tidak terkena inflasi. Makanya kenapa ketika mata uang atau forex, harga forex atau mata uang ini lagi kacau, lagi drop atau seperti apa, itu biasanya orang melarikan uangnya atau melarikan investasinya, dipindahkan ke emas untuk di hedging itu tadi. Oke, itu segitu dulu dari saya, Muhammad Ikhlas. Jika kalian ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar. Jika kalian merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya yang lain, share di sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe dan like video ini karena itu sangat bermanfaat bagi saya. Itu bisa memotivasi saya untuk membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.